Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Saya mau tanya, siapa yang percaya setan bisa memberkati? Angkat tangan. Siapa yang tidak percaya setan memberkati? Angkat tangan. Siapa yang tidak percaya setan bisa berkati? Angkat tangan. Nah, yang ketiga, yang bingung angkat tangan. Ini saya kasih sekilas. Sama-sama minta ke dukun, sama-sama minta ke setan, kayanya beda-beda. Ada yang tetap miskin sekalipun minta. Ada yang kaya, ada yang miskin sekalipun minta. Ini rahasianya. Sebelum saya bertobat, ada hukum namanya keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang beragama, tidak beragama, ateis atau bukan. Semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Demikian karena keadilan yang maha kuasa. Bahwa manusia di bawah kolong langit ini diberinya berkat rezekinya masing-masing. Namanya mangkok piringnya, takarannya masing-masing. Buktinya ada pendeta yang kaya raya, makan begini. Tapi ada juga pendeta miskin, makan begini. Sama-sama pendeta, rezeki beda, sama-sama doanya, betul? Kita punya anak 3, kayanya beda-beda, ada yang miskin, ada yang kaya, betul? Betul? Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada Hindu Buddha Islam yang kaya, ada Hindu Buddha Islam yang miskin. Karena keadilan yang maha kuasa. Manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezekinya masing-masing. Hanya bedanya kalau kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Dan kalau kita setia ditambahi berkat itu. Tapi untuk hoki, keberuntungan udah diberinya masing-masing. Maka hukum tabur tua itu berlaku bagi semua umat manusia. Apa yang membedakan Tuhan dan setan? Ada. Setan bukan pencipta. Tuhan adalah pencipta. Arti pencipta itu adalah yang tidak ada menjadi ada. Setan itu tidak bisa mencipta, itu bedanya. Nah, orang kalau minta kekayaan sama setan diambil dari mana? Rezeki anak cucunya. Kalau hoki anak cucunya itu besar, orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi setelah orang tuanya mati, anak cucu ini kerja apapun gagal, bangkrut, habis. Kenapa? Karena rezekinya sudah diambil duluan sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Nah, kalau anak cucunya itu tukang ojek, tukang becak, sekalipun minta ke setan tetap becak. Karena tergantung rezeki hoki anak cucu. Jelas? Dan kutukannya ada. Tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, makanya orang kalau minta kekayaan setan, ingat saudara, tidak bisa menikmati. Dan yang kedua, rezekinya itu bukan dari setan, diambil anak cucu. Setelah orang tuanya mati, selesai ini. Nah, kenapa dukun tidak minta sendiri? Dia tahu rezeki anak cucunya bokek. Sekalipun minta tetap bokek. Nggak bisa. Kalau setan itu bisa berkati, nggak ada dukun praktek, tahu enggak? Minta kaya sendiri-sendiri, betul?
Kenapa? Karena tahu rahasia ini. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 7 kunci kebaikan yang akan membuka pintu rezeki kita. Ada banyak kebaikan yang akan membuka pintu rezeki kita. Saat ini saya akan membahas hanya 7 saja. Semoga ini dapat memberkati kita semua. Menjelajahi 7 kunci kebaikan yang akan membuka pintu rezeki dalam hidup Kristen. Sebuah panduan praktis untuk meraih berkat dan kesuksesan. Kunci kebaikan pertama, iman yang teguh. Pertama-tama, kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia adalah sumber segala berkat. Kalau kita memiliki iman yang teguh, dalam kondisi apapun kita tidak goyah, maka ada berkat khusus yang akan Tuhan berikan kepada kita. Pertama, menghadapi cobaan. Dalam menghadapi cobaan, iman yang teguh menjadi landasan yang kokoh untuk melangkah maju dan tidak tergoyahkan. Kita pun tidak akan ingkar ataupun menyimpang dari kebaikan Tuhan atau dari iman yang kokoh yang kita sudah miliki. Apapun cobaan di hadapan kita, percaya akan sorga yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Dengan mempercaya janji sorga, kita mampu memiliki harapan yang kuat dalam menghadapi masalah dan kesulitan. Tidak hanya sorga yang telah Tuhan sediakan untuk kita, tetapi berkat solusi atas masalah yang kita gumuli, juga Tuhan sediakan solusinya. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Ketika engkau dicobai, maka Tuhan itu setia, adil. Dia akan memberikan solusi kepadamu, jalan keluar kepadamu. Jadi percayalah akan janji sorga buat kita. Ketiga, ketekunan dalam doa. Doa adalah kekuatan spiritual yang memperkuat iman kita dan mengukuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, itulah saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saat itulah kita mencurahkan, memberitahukan apapun yang sedang kita gumuli kepada Tuhan. Melalui doa, kita berbicara, kita curhat kepada Tuhan. Karena melalui doalah kita memiliki hubungan intim, kita menyebut Dia Bapa ya Aba. Kunci kebaikan kedua, bersedekah dengan ikhlas. Pemberian yang tulus. Kita harus bersedekah, kita harus memberikan kepada seseorang dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa ada sesuatu yang kita harapkan atau pamrih dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Ketika kita memberi, tidak boleh kita cerita kepada yang lain. Karena pemberian kita tidak akan mendapat pujian dari Tuhan. Mungkin hanya sebatas dunia, pujian dunia saja. Tetapi alangkah sayangnya ketika pemberian kita itu kita ceritakan kepada yang lain. Bersedekah dengan ikhlas membawa berkat dalam hidup kita dan mencerminkan kemurahan hati kita kepada sesama. 2. Membangun keberkahan. Dengan bersedekah kita turut membangun keberkahan dan memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Mungkin saja kita dipakai Tuhan menjadi tangan, jangan kaki, perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu mereka yang sedang susah. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk membantu, menolong, inilah suatu kebahagiaan buat kita. Karena lebih baik memberi daripada menerima. Ketika engkau diberkati, engkau bisa memberkati yang lain. Ini adalah sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi marilah kita membangun keberkahan bagi orang yang sekitar kita. Ketiga, dilipat gandakan oleh Tuhan. Apa yang telah kita berikan tidak kita ingat. Kita memberikan lebih banyak daripada yang diminta, maka akan dilipat gandakan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan, kita bagikan, dilipat gandakan lagi oleh Tuhan. Tuhan akan melipat gandakan rezeki bagi orang yang memberi dengan ikhlas dan penuh sukacita. Memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan, memberi dengan ikhlas. Kunci kebaikan ketiga, berbuat baik kepada sesama.
Ini adalah tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dicipta untuk berbuat baik kepada sesama. Bukan untuk menyerang, bukan untuk menyakiti, bukan untuk membuli, bukan untuk mengolok-olok sesama kita manusia. Akan tetapi kita mendorong, kita memotivasi, dan membangun dia untuk mendapatkan tujuan hidupnya. Itulah tugas kita. Berbagi dengan orang lain. Berbuat baik kepada sesama tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memberi kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Ini merupakan kebahagiaan bagi kita. Orang lain mungkin pelit atau tidak mau memberi, tetapi kita dalam posisi yang berbeda dengan mereka. Kita memberi dengan ikhlas, tulus. Itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Dan Tuhan di tempat tersembunyi melihat apa yang kita perbuat. Sehingga Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita tabur. 2. Menolong tanpa pamrih. Menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, memperkuat ikatan sosial, dan membangun kebaikan sesama. Apabila kita menolong, tentu saja yang kita tolong itu belum bisa menolong balik kita. Akan tetapi suatu ketika nanti apa yang kita tabur ini akan kita tuai. Mungkin bukan kita yang menuai, tapi anak kita atau generasi kita. Jadi kita menolong tanpa pamrih. Mungkin kita tidak akan mendapatkan pertolongan yang sama dari yang kita tolong. Tetapi percayalah, apa yang kamu tabur itulah yang engkau tuai. Engkau menolong orang lain, maka orang lain lagi bisa menolong kamu juga suatu ketika nanti. 3. Menjadi sumber inspirasi. Dengan berbuat baik kepada sesama, kita dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain dan memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan juga. Jadi, kunci kebaikan yang ketiga adalah berbuat baik kepada sesama dengan cara berbagi dengan orang lain. Menolong tanpa pamrih, menjadi sumber inspirasi. Kita ada untuk menolong. Mungkin kita tidak bisa memberi uang, akan tetapi kita bisa memberikan waktu, inspirasi, maupun motivasi untuk mereka. Kunci kebaikan yang keempat, memaafkan dengan tulus. Firman Tuhan tegas mengatakan, apabila engkau mengampuni orang, maka Bapamu di sorga pun mengampunimu. Apabila kamu tidak bisa atau tidak mau mengampuni orang, maka Bapa di sorga pun tidak akan mengampunimu. Siapa yang disayangkan? Tentunya kita yang tidak mau melepaskan pengampunan. Kita sendiri yang sangat disayangkan. Pertama, melepaskan beban hati, memaafkan dengan tulus, membebaskan kita dari beban hati dan membuka pintu untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Inilah yang harus kita peduli, harus kita ketahui bahwa ketika kita melepaskan beban hati ini, maka kebahagiaan, pintu sukacita akan dibukakan bagi kita. Selama kita tidak bisa melepaskan beban hati, tidak mau mengampuni orang lain, maka selama itu kita akan terikat dan terpikat oleh iblis. Kebahagiaan sukacita tidak akan kita rasakan. Membuka jalan baru. Dengan memaafkan, kita membuka jalan baru bagi pertumbuhan pribadi dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Ingat, membuka jalan baru. Kalau kita tidak memaafkan, itu berarti kita menutup pintu kebaikan. Apabila kita mau membuka jalan baru, yaitu memaafkan orang, sama dengan kita sudah membuka jalan baru bagi pertumbuhan pribadi dan membangun hubungan yang lebih harmonis lagi. Kita mestinya tahu sebenarnya bahwa apabila kita mengampuni, memaafkan itu akan menjadi suatu hubungan yang baik. Tetapi kita gengsi, tapi kita ini sok jago, ya, karena hal itulah yang membuat kita tidak mendapatkan berkat lebih, karena kita belum mengampuni, belum memaafkan orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Ketiga, pembebasan jiwa. Memaafkan dengan tulus membebaskan kita dari belenggu, kemarahan, dan membuka pintu untuk kebebasan spiritual dan emosional. Nah, jadi kunci kebaikan yang keempat, memaafkan dengan tulus dengan akan melepaskan beban hati. Kedua, membuka jalan baru. Ketiga,
pembebasan jiwa. Kita tidak terbelenggu, kita bebas dan merdeka. Karena tidak ada satu hal yang mengganjal hati kita lagi. Kunci kebaikan kelima, bersyukur kepada Tuhan. Apapun Tuhan izinkan, berapapun Tuhan berikan, kita tetap ucapkan syukur, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Engkau berikan. Ingat, rancangan Tuhan hari depan yang penuh harapan. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tidak ada rancangan Tuhan yang mendatangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan selalu kebaikan. Semungkin kita hari ini menghadapi tantangan, kesulitan, akan tetapi hari depan penuh harapan Tuhan sediakan bagi kita. Pertama, menghargai berkat. Kecil, sedang, besar, seberapapun itu, menghargai berkat. Bersyukur kepada Tuhan, melatih kita untuk menghargai setiap berkat yang diberikan dalam hidup kita. Kalau kita sungut-sungut atas berkat yang sedikit-sedikit ataupun sedang ini, maka besok mungkin saja lebih kecil daripada itu. Tetapi kalau kita syukuri, maka pastilah ada berkat besar yang Tuhan akan sediakan dan berikan kepada kita. Mengubah perspektif hidup. Bersyukur mengubah perspektif hidup kita dan membuat kita lebih fokus pada kebaikan dan berkat yang ada. Jadi kita mulai mengubah perspektif hidup kita. Bukan lagi sungut-sungut, bukan lagi keluh kesah, tetapi kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan, buat berkah yang Kau berikan kepadaku hari ini. Jadi itu akan membuat hidup kita lebih hidup. Membawa ketenangan. Bersyukur membawa kedamaian batin dan mengurangi rasa gelisah serta kecemasan dalam hidup sehari-hari. Jadi kunci kebaikan kelima ialah bersyukur kepada Tuhan dengan cara menghargai berkat, mengubah perspektif hidup, dan membawa ketenangan bagi jiwa batin kita. Kunci kebaikan keenam, memiliki niat yang baik. Kita harus punya niat. Tentunya niat itu pun harus niat yang baik, sehingga sesuatu baik pun terjadi. Mari kita dalami. Tuhan membaca niat. Tuhan melihat niat di dalam hati kita. Oleh karena itu penting untuk selalu memiliki niat yang baik dalam setiap tindakan kita. Kalau kita sudah punya niat yang baik, tentunya Tuhan sedikit mendorong, maka kita pun akan melakukan niat baik itu dan menghasilkan karya yang luar biasa. 2. Kontrol diri dan kesadaran. Memiliki niat yang baik melatih kita untuk mengendalikan diri dan menjaga kesadaran kita dalam menjalani hidup sehari-hari. 3. Pandangan yang positif. Kita memiliki niat yang baik, maka pandangan kita pun positif. Pikiran kita pun ke depan untuk memikirkan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cemerlang. Niat yang baik membawa pandangan hidup yang positif dan mempengaruhi interaksi kita dengan dunia sekitar. Jadi, kunci kebaikan keenam, memiliki niat yang baik, karena Tuhan dapat membaca niat dalam hati kita, akan mengontrol diri dan kesadaran kita, dan akan membuat pandangan kita menjadi positif. Nah, inilah tadi 7 kunci kebaikan yang dapat membuka pintu rezeki kita. Mari kita aplikasikan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat dari utara, dari selatan, dari barat maupun dari timur. Tuhan akan memberkati kita, keluar masuk rumah kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih, diberkati kita semua. Apabila sahabat punya komentar saran, boleh tinggalkan di kolom komentar video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari.
Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.